Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak, sedikit flashback. Since Anda tadi menyatakan jika kemudian suntikan modal untuk Garuda sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional diberikan secara full, yang paling penting adalah bagaimana Garuda Indonesia secara internal melakukan perbaikan yang signifikan lah. Apa yang kemudian Anda sampaikan tadi ini men-trigger saya untuk menanyakan hal ini. Sedikit flashback, apa yang sebetulnya membuat Garuda Indonesia sejak awal gitu ya, kita bicara mengenai titik awal, mengapa GIA masuk ke dalam pusaran kerugian dan juga utang. Lalu bagaimana Anda melihat mekanisme pengawasan secara berkala? Kalau kita lihat secara kilas balik ya, bahwa bahkan sebelum pandemi ini, kita ingat ya akhir tahun 2019 itu rata-rata maskapai Indonesia sudah mengalami kondisi kesulitan. Pada saat itu kita ingat biaya aftur sudah tinggi, kemudian permintaan atau keinginan untuk bepergian dari penumpang di mana juga menurun. Maka karena itu harga tiket menjadi mahal. Jadi kita melihat kondisi pra-pandemi ini. Namun secara internal Garuda, kita harus pahami juga bahwa Garuda ini memiliki cost yang sangat tinggi sekali. Mulai dari biaya leasing pesawat, kemudian juga biaya SDM, dan lain-lain. Ini yang saya kira perlu dipangkas dan perlu dikaji ulang. Apapun langkah ke depan ya, misalnya katakan masuk ke Chapter 11 ya, kita mengatakan Chapter 11 itu adalah masuk ke segmen kebangkrutan dengan asistensi dari pemerintah, seperti halnya beberapa maskapai luar negeri, untuk kemudian restrukturisasi kembali. Kalau dengan variabel atau komponen cost yang sama, saya kira akan tetap mengalami kebocoran ke depannya. Gitu. Jadi kita ingat terakhir kali Garuda Indonesia mencatatkan keuntungan itu kalau tidak salah tahun 2012. Dan itu pada saat kita masih memiliki berbagai rute ke Eropa dan kita baru recover dari pelarangan penerbangan ke Eropa sejak 2007. Baik. Jadi saya kira secara internal banyak sekali cost komponen yang perlu di-trim gitu Mas Wiki. Yang Anda lihat adalah cost komponen dan juga kondisi penerbangan nasional dan juga secara global yang memang menunjukkan kelesuan. Lalu bagaimana dengan tata kelola perusahaannya sendiri dan juga bagaimana dengan pengawasan berkala yang mungkin bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN yang sejauh ini jika menemukan sedikit miss harusnya sih on the spot langsung dilakukan perbaikan. Namun nampaknya ini kesimpulan yang ada di publik dalam tanda kutip ada pembiaran sehingga kemudian Garuda sekarang kondisinya parah sekali gitu ya. Dua sisi ini Anda melihat ada yang miss nggak Pak Ziva? Ya, jadi ada yang miss perlu sekali Mas Wiki dari cara pengelolaannya ya. Saya melihat dalam beberapa tahun terakhir kan kita ada mengalami pergantian direksi. Setiap ada pergantian direksi itu tentunya ada beberapa kebijakan baru yang diperkenalkan. Ada beberapa penambahan jabatan maupun departemen baru yang tentunya menambah cost dari sisi SDM secara internal. Namun kemudian dari sisi pengawasan, seperti tadi Pak Toto sampaikan, Garuda ini kan adalah perusahaan TBK yang memiliki kewajiban kepada pemegang saham, bukan hanya pemegang saham utama, namun juga kepada publik. Nah, kita lihat saja dari tahun ke tahun, ini ada beberapa catatan dari rapat umum pemegang saham yang tidak semuanya ditandatangani atau diterima oleh pemegang saham. Dan menurut saya ada juga aspek transparansi yang belum dibuka atau didisklose kepada publik. Apalagi sekarang kita melihat catatan atau laporan keuangan dari tahun 2020 hingga kini belum pernah dipublikasikan. Baik. Nah, sehingga perlu ada intervensi atau pengawasan khususnya dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk istilahnya membedah dan mengaudit ini apa sih kankernya dari mana. Pengawasan berkalanya udah jalan belum menurut Anda dari Kementerian BUMN? Masih kurang, menurut saya masih kurang berjalan. Baik.